Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Asgar Motivation and Training ya. Teman-teman, tadi pagi saya ikut seminar Zoom meeting dengan salah seorang motivator terkenal di Indonesia ya. Namanya Bapak Tung Desem Waringin. Dimana dalam materinya yang diungkap ya, setelah saya dengar, setelah saya teliti, ditelaah dan dicocokkan dengan aktivitas selama ini yang saya lakukan, ternyata betul tipsnya jitu sekali. Dan judul presentasinya adalah 7 tips sukses dan anti gagal. Sampai-sampai dia berani menggaransi gagalnya itu anti ya, tidak akan gagal. Nah, mari kita kupas tuntas apa yang dia sampaikan ya. Mungkin teman-teman hari ini tadi pagi tidak ada yang sempat mendengar dan melihat ya, saya sampaikan kembali untuk Anda ya. Oke, kemudian yang pertama, untuk bisanya sukses di dalam sebuah network marketing, yang pertama itu adalah harus mendapatkan namanya keyakinan ya, keyakinan. Jadi orang yang komitmen untuk sukses, di dalam benaknya itu hanya ada 2 kata, sukses dan belajar lagi. Jadi bukan sukses dan gagal, gagal dihilangkan, yang ada hanya sukses dan belajar lagi. Artinya pada saat mengalami kegagalan, dia tidak putus asa. Maka rumus yang kedua lakukan, yaitu belajar lagi. Sukses, belajar lagi, sukses, belajar lagi. Hanya 2 kata itu aja. Teman-teman, ya, di beberapa video yang lalu sudah saya bahas bagaimana cara tips itu untuk mendapatkan keyakinan, ya. Salah satunya ada 4, ya. Oke, ada 4 item yang harus Anda miliki untuk keyakinan yang Anda dapatkan itu bisa 100%. Yang pertama, keyakinan terhadap Tuhan, ya. Dimana, maaf, saya di dalam Muslim dikatakan dalam Al-Quran loh. Al-Quran itu adalah janji Tuhan, perkataan Tuhan yang tidak mungkin ada salahnya. Dalam janji Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang mau mengubah nasibnya sendiri. Sebagai seorang yang beriman, Anda harus percaya terhadap ayat tersebut. Kalau Anda tidak percaya, mungkin Anda tergolong orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena tidak percaya terhadap yang Tuhan katakan ya. Jadi Anda berusaha saja, bekerja saja, action saja sekuat tenaga, lalu diiringi doa, maka yakin Tuhan akan mengubah nasib Anda ya, dari miskin menjadi kaya, dari gagal menjadi sukses ya. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan keyakinan itu yakin pada company atau perusahaannya. Apa saja sih yang harus diyakini di perusahaan ini? Yang pertama harus dilihat SIUP-nya, surat izin ya. Yang kedua, kalau dia memasarkan produk, lihat BP POM-nya ya. Kalau dia juga memasarkan produk, lihat sertifikat halalnya. Kalau dia bergabung benar-benar bisnis network marketing atau multi level, lihat dia masuk tidak anggota APLI atau Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Maka tadi tips yang pertama, dapatkan keyakinan ya. Dapatkan keyakinan. Yang kedua, yakin pada perusahaan. Yang ketiga, yakin pada produk yang dipasarkannya. Apalagi kalau yang bergerak di health food ya, atau health drink, minuman kesehatan atau makanan kesehatan ya. Nah, Anda teliti, Anda telaah kandungannya apa saja. Apakah mengandung antioksidan, apakah mengandung polifenol, apakah mengandung apalah ya gitu. Dipelajari ya. Anda harus percaya kalau produk yang ada kandungan untuk kesehatan ya. Kenapa Anda harus yakin terhadap produk yang Anda pasarkan? Sekarang ada orang sakit datang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz memintanya kita membawa air putih dan dikasih doa, banyak orang sembuh. Kenapa kok ada banyak orang sembuh? Karena di dalamnya ada sugesti, ada keyakinan. Yang menyembuhkan bukan produk itu, tetapi Tuhan ya. Tapi kekuatan doa dan ya bagusnya kandungan manfaat yang di dalamnya, maka orang bisa sembuh. Dan yang keempat adalah yakin kepada sistemnya. Jadi sebelum Anda mengerjakan sebuah multi level, lihat dulu sudah berapa orang yang sukses ya. Nah, maka tanya langsung ke orangnya boleh, benar tidak ya. Ini
bonus mobil atau bonus rumah dari perusahaan ini ya. Lihat Anda buktinya. Kalau Anda sudah melihat secara langsung, Anda harus yakin bahwa perusahaan itu benar ya. Oke, tips yang pertama ya, kembali ke laptop tadi. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua, caranya sukses jitu anti gagal adalah yang kedua, Anda harus punya goal ya. Kenapa kok harus punya goal? Karena ada pepatah dari orang bijak mengatakan tidak punya goal sama dengan hidup Anda tidak terarah. Ada juga yang mengatakan no goal is bad, small goal is sad. Jadi kalau Anda tidak punya goal, tidak punya target adalah masa depan suram. Tetapi kalau Anda punya target yang kecil ya, adalah kesedihan. Maka dari itu teman-teman, kalau mau sukses setelah Anda yakin, maka dapatkan goalnya atau targetnya. Hanya cara Anda untuk menentukan target itu adalah STPM. Apa itu yang pertama S-nya? Spesifik ya. Jadi kalau Anda hari ini kesana kemari masih pakai motor butut, mungkin menginginkan Anda ingin punya mobil ya. Nah, tentukan mobilnya mereknya apa, warnanya apa, berapa cc. Ya, seperti itu udah spesifik tuh Anda tentukan ya kan. Dari merek, dari warna ya, kemudian dari cc, bahan bakarnya apa. Nah, harus spesifik ditentukan target Anda. Kemudian T-nya adalah tertulis ya. Jadi kalau Anda punya impian dan target Anda harus tuliskan. Kalau bisa dituliskan di tempat-tempat yang sering Anda temui. Salah satunya pintu ruang tamu atau di langit-langit tempat tidur Anda. Nah, sehingga setiap hari Anda bisa membaca diri Anda sendiri, maka motivasi akan datang dari dalam atau yang disebutnya internal motivation ya. Tentukan juga pada saat Anda meraih tahun berapa, bulan apa. Kalau bisa tentukan harinya, kapan mobil itu datang, jamnya juga ditentukan. Nah, ditulis ya di dalam target Anda. Spesifik, tertulis, STPM, P-nya adalah tentukan target yang positif tentunya ya, P-nya itu positif. Jadi jangan berpikir target Anda negatif ya. Kalau saya sukses saya akan menjadi bandar narkoba ya. Kalau mau sukses saya mau bikin bedeng-bedeng untuk apa namanya WTS. Nah, itu kan negatif ya. Maka tentukan target Anda yang positif. M-nya adalah pada saat Anda mencapai target, maka tulis di dalam target Anda hal-hal yang menarik ya. Salah satu contoh, saya janji kalau mobil saya itu datang, maka yang pertama saya ajak adalah orang tua saya ya. Ibu bapak saya bersama keluarga saya akan berwisata ke satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang belum pernah saya kunjungi. Bayangkan keindahannya. Nah, itu cara menentukan target yang menarik. Jadi sekali lagi, kalau Anda punya target, maka spesifik, tertulis, positif, dan menarik. Ingat, no goal is bad, small goal is sad. Hidup tanpa target, maka hidup Anda tidak akan terarah. Ya, oke. Tips yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya target, cita-cita, impian Anda itu tercapai? Yang ketiga adalah Anda harus punya alasan yang kuat. Ya, seperti apa? Saya masih ingat teman, pada saat saya berhenti bekerja, penghasilan tidak ada, bonus di multilevel masih kecil. Suatu hari istri saya sakit dan saya punya kakak yang paling kaya lah di keluarga saya. Saya datang untuk meminjam uang untuk berobat istri saya. Maka dia katakan tidak ada, tidak punya. Padahal saya tahu ya, dia itu uang ada lah, karena saya tahu penghasilannya dia, kehidupannya dia. Nah, saat itu memang sakit hati ya. Tetapi sakit hati itu menjadi alasan kuat kenapa saya harus lebih sukses ya. Mungkin ya, pernah ada kata dari orang tua Anda ingin berangkatkan ibadah haji, dari ibadah umroh, lain sebagainya ya. Nah, kalimat tidak ada yang saudara saya katakan itu memang saat itu saya sakit hati. Tetapi itulah kalimat yang menjadi alasan kuat saya harus sukses. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sendiri yang tidak merubah kemiskinan ini, maka sakit itu akan tetap dirasakan selamanya ya. Maka dari itu ya teman-teman, sekali lagi
Untuk tips sukses yang ketiga adalah punya alasan yang kuat. Lalu yang keempat, apa tips sukses ala Tung Desem Waringin? Ya. Yang keempat adalah menemukan dan bergaul dengan orang-orang sukses yang terdahulu dengan mengerjakan yang terbaik. Ya. Artinya, kalau kita ingin sukses, kita harus menemukan siapa yang sukses terlebih dahulu dalam bidang itu. Maka temui dia, ajak ngobrol dia, ya. Lalu setelah itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi yang Anda lakukan tidak mesti harus sama 100%. Cuman Anda harus mengamati, ya, bagaimana langkah-langkahnya, apa yang dia lakukan. Lalu T-nya itu tiru, ya. M-nya modifikasi. Cuman dalam hal yang modifikasi ini saya punya tips PIS, PIS, ya. P-nya apa? Perhatikan, ya. Kemudian yang kedua, ikuti, ya. Lalu S-nya adalah sempurnakan. Jadi saya yakin orang lain juga tidak mesti harus sempurna, ya. Tidak sempurna. Mungkin Anda lebih baik, Anda lebih sempurna dari dia, sehingga kesuksesan lebih cepat didapat, ya. Oke, tips yang kelima. Tips yang kelima ini adalah tips yang paling penting di antara 7 tips yang saya kemukakan ini. Tips yang kelima adalah take action, ya, toward your goal until become habit. Artinya action, ya, bertindak untuk mewujudkan impian itu. Dan langkah-langkah yang Anda lakukan mengerjakan cara sukses itu bukan menjadi sebagai beban untuk Anda, tetapi menjadikan sebagai satu pekerjaan yang terbiasa, ya. Teman-teman, banyak orang yang bertanya, Pak Asgar, sudah 8 tahun, ya, segitu capeknya kerja, apa enggak pengen berhenti? Nah, ya, walaupun sudah 8 tahun, terasa saya baru kemarin saya bergabung. Ya, saya ikut mengerjakan ini. Kenapa? Karena di dalam mengerjakannya saya enjoy. Nah, maka dari enjoy itu, pekerjaan, prospek, membangun jaringan, membina, itu menjadi habit atau kebiasaan saya, ya. Dari 7 cara sukses tadi, ya, hal yang terpenting adalah action. Action apa? Action menuju goal. Sukses hampir tidak pernah datang dari satu kali melakukan. Sukses itu akan datang kalau melakukannya terus-menerus, ya, atau menjadikan habit. Maka dari itu, teman-teman, garis bawahi yang kelima inilah yang terpenting untuk mewujudkan impian Anda. Lalu yang keenam adalah PML. Apa itu PML? Peka, monitor, dan lapor, ya. Jadi Anda harus peka terhadap jaringan Anda dan harus memonitor, ya, memantau. Minimal Anda membaca grup-grup WA setiap grup masing-masing, ya. Dan kalau ada perkembangan dari 7 langkah ini lalu Anda lakukan, maka Anda laporkan keberhasilan Anda kepada mentor Anda atau kepada leader Anda, ya. Jadi tips yang keenam itu adalah PML, ya. Peka, monitor, dan lapor. Dan yang terakhir, teman-teman, ini yang ketujuh. Tips yang sukses yang ketujuh adalah menggabungkan antara fleksibel dan persisten, ya. Artinya apa? Fleksibel itu artinya, ya, gunakan cara apapun, ya. Jadi Anda harus menjadi networker yang kreatif. Kalau cara seperti ini tidak berhasil, maka lakukan cara yang lain, ya. Itu namanya kreatif, ya. Kemudian persisten seperti apa? Usaha dan tetap usaha. Jadi sebelum cara yang Anda lakukan ini terwujud atau goal atau berhasil, maka Anda terus melakukannya, pantang berhenti, ya. Kenapa? Karena sukses di sini adalah learning by doing, melakukan dan belajar, melakukan belajar. Dan kalau cara pertama itu gagal, maka lakukan cara yang selanjutnya atau cara yang lain, ya. Jadi yang keenam adalah mengkombinasikan, ya, antara fleksibel dan persisten, ya. Teman-teman masih ingat? Saya ulangi kembali 7 tips sukses ala Tung Desem Waringin. Yang pertama adalah keyakinan, ya. Yang kedua adalah goal. Tentukan target Anda, ya. Ingat, no goal is bad, small goal is bad. Hidup tanpa goal tidak akan terarah. Yang ketiga, punya alasan yang kuat. Dan yang keempat adalah ATM,
Jadi menemukan orang dan bergaul dengan orang-orang yang sukses, ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Yang kelima, masih ingat tadi yang saya katakan take action, ini yang paling penting, ya. Jadi semua impian Anda, keyakinan dan lain sebagainya, punya impian, keyakinan dan sebagainya tanpa berarti apa-apa, tanpa melakukan atau action. Dan yang keenam adalah PML, peka, monitor, dan lapor. Yang ketujuh adalah menggabungkan antara fleksibel dan persistence, ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam sukses.